Hai, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara tentang konflik antara Buya Syakur Yasin dan Ustadz Abdul Somad. Sebelum kita melihat topik kita ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe-nya, tombol loncengnya, dan mohon video ini di-share ke teman-teman Anda. Baik, kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini merupakan salah satu ulama Islam yang kontroversial bagi umat non-Muslim, ya. Karena apa? Karena banyak ceramah-ceramahnya, banyak pernyataan-pernyataannya yang ya bisa dikatakan sangat melukai hati perasaan umat non-Muslim, ya. Salah satunya adalah pernyataannya tentang salib dan jin kafir. Dalam kasus ini kita tahu bersama bahwa MUI itu ada berada di belakang Abdul Somad, ya. Dengan kata lain, MUI justru membela Abdul Somad sekalipun telah nyata Abdul Somad ini menghina agama Kristen, ya. Tetapi MUI justru membelanya. Nah, itulah Abdul Somad. Nah, di sisi lain kita kenal juga ya ulama Islam yang satu ini bernama Buya Syakur Yasin, ya. Nah, berbeda dengan Abdul Somad yang kontroversial bagi umat non-Muslim, Buya Syakur Yasin ini kontroversial bagi kaum Muslim sendiri. Ya, karena apa? Karena banyak ceramah-ceramahnya, banyak pernyataan-pernyataannya eh, di luar keyakinan Islam yang selama ini dipegang. Ya, misalnya saja salah satu contoh saja, dia katakan Muhammad itu bisa membaca, arti dengan kata lain, Muhammad itu bukanlah buta huruf. Padahal keyakinan umat Islam selama ini, Muhammad itu buta huruf. Nah, dan terkait dengan pernyataan-pernyataan Buya Syakur Yasin ini, ya MUI dia bungkam. Ya, jadi berbeda dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, konflik Buya Syakur ini dengan Ustadz Abdul Somad itu kita jumpai di media sosial. Salah satunya adalah YouTube, ya. Kami mengutip ya atau berangkat dari apa yang ada di Mata Channel YouTube, ya. Di sini ditampilkan ya cuplikan ceramah dua orang ulama Islam ini, ya. Pertama diambil sosok Ustadz Abdul Somad di mana dia katakan bahwa orang murtad hukumannya itu mati, ya. Lalu ditampilkan video lain, ya, yang menampilkan Buya Syakur di mana dia bertanya mana dalilnya. Seperti itu, ya, cuplikannya. Kalaupun kita lihat apa utuh, ya bisa dikatakan tidak ada penjelasan komprehensif tentang topik ini. Jadi bisa kami katakan apa yang ditampilkan Mata Channel dalam channel YouTube-nya ini, ya, terlebih video ini, itu bisa dikatakan tidaklah utuh, ya, tidak utuh. Sehingga orang yang menontonnya bisa saja mengambil kesimpulan, mengambil persepsi bahwa Abdul Somad keliru, sedangkan Buya Syakur benar. Atau kesimpulan lainnya itu adalah bahwa seolah-olah tidak ada dalil membunuh orang murtad. Itu. Jadi kalau kita menyimak video tersebut yang hanya cuplikan-cuplikan doang, tidak utuh, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalil membunuh orang murtad itu memang tidak ada.
Tetapi apakah benar demikian? Nah, dalil untuk membunuh orang murtad itu dapat kita baca dalam hadis, ya, hadis Bukhari, hadis yang terpercaya, ya. Setidaknya ada dua nomor, ya, nomor 57 dan juga 58, ya. Jadi hadis Bukhari ini merupakan salah satu hadis sahih, hadis yang terpercaya, bukan kaleng-kaleng, ya. Nah, itu. Jadi ada pada nomor 57 dan juga 58. Nah, selain itu, dalil untuk membunuh orang murtad ini kita dapat baca dalam catatan kaki di Al-Quran yang menjelaskan frasa membunuh dengan alasan yang benar. Itu. Nah, kalau hadis Bukhari nomor 57 itu kalimatnya kurang lebih seperti ini, ya. According to a statement of Allah apostolic, whoever change his Islamic religions then kill him, ya. Jadi ini merupakan pernyataan dari Rasul Allah, ya. Barang siapa mengubah agama Islamnya, bunuhlah dia. Nah, yang dimaksud oleh Pak Rasul Allah ini adalah Muhammad. Jadi ini merupakan pernyataan Muhammad. Itu, ya. Jadi langsung dari nabinya, umat Islam kan wajib mengikuti teladan Muhammad. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu harus diikuti. Jadi apa yang dikatakan ini ya harus, sehingga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk membunuh orang yang mengubah iman Islamnya atau murtad, ya. Nah, sedangkan dalam nomor 58 ini merupakan uh, kisah, ya, sebuah kisah di mana akhirnya orang Yahudi yang masuk Islam tetapi kembali ke Yahudi itu akhirnya dibunuh, ya. Dalam surah ini terlihat bahwa membunuh orang yang murtad tadi ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya, itu. Jadi perintah ini merupakan apa? Membunuh orang kafir ini merupakan perintah Allah dan Muhammad, itu. Sedangkan catatan kaki frasa membunuh dengan alasan yang benar ini misalnya uh, dalam kutipan ini, tolong perhatikan yang garis merah, ya. Di situ tertulis hukuman mati bagi orang murtad. Ini mau menjelaskan kalimat, ya. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi memang dilarang membunuh, ya. Tapi kalau dengan alasan yang benar boleh. Itu. Salah satu yang boleh dibunuh dengan alasan yang benar adalah hukuman mati bagi orang murtad. Ini merupakan kutipan ayat Al-Quran dari surah Al-An'am ayat 151, surah ke-6, ya. Dan bisa kita lihat padanannya atau hal yang sama juga itu dalam surah ke-17 ayat 33. Nah, itu. Jadi ini merupakan catatan keterangan yang diberikan oleh ulama atas wahyu Allah. Gitu. Nah, jadi dalil untuk membunuh orang kafir itu ternyata memang ada. Nah, menjadi pertanyaannya adalah kenapa banyak orang murtad tak dibunuh? Kurang lebih ini juga yang dipersoalkan oleh Buya Syakur, ya, gitu. Jadi kalau memang benar ada dalilnya, kenapa banyak orang murtad tak dibunuh? Ini seharusnya menjadi pertanyaan refleksi bagi umat Islam.
Ya, bagi kami bisa saja orang lebih takut pada penjara daripada neraka. Tetapi intinya, dalil itu memang ada. Sekian dan terima kasih.